Saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Adapun definisi dari lingkungan bisnis yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi pada aktivitas usaha sebuah perusahaan. Adapun lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang ada dalam sebuah organisasi yang berpengaruh pada manajemen suatu organisasi, meliputi 1. Perencanaan produk, 2. Pemilihan bentuk perusahaan, 3. Pembentukan struktur organisasi, 4. Pengolahan sumber daya manusia, 5. Strategi pemasaran, yang 6. Yaitu manajemen keuangan. Kedua, lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dari luar batas organisasi. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar. Adapun 3 aspek penting dalam lingkungan pasar ini adalah yang pertama, interaksi di pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan atau demand dengan penawaran atau supply, di mana pada akhirnya akan menentukan harga pasar. Yang kedua, ada tingkah laku pembeli dan penjual, yaitu menjabarkan mengenai yang pertama, bagaimana seorang pembeli menggunakan pendapatannya untuk membeli berbagai jenis barang. Yang kedua adalah bagaimana si produsen menentukan tingkat produksi yang akan diproduksinya. Yang ketiga, interaksi di pasar produksi. Pertemuan antar permintaan faktor produksi dengan penawaran faktor produksi. Pasar faktor produksi merupakan wadah dari permintaan dan penawaran. Faktor produksi ada beberapa macam, misalnya pasar tenaga kerja, pasar tanah, pasar modal, dan pasar pengusaha. Sehingga dapat disimpulkan faktor-faktor lingkungan pasar dalam sebuah lingkungan bisnis eksternal terdiri dari pelanggan, pemasok, pemberi modal, pesaing, atau perusahaan lain. Lalu yang kedua ada lingkungan non-pasar. Adapun 4 aspek penting dalam lingkungan non-pasar ini adalah yang pertama, kondisi ekonomi, yang kedua, peranan kestabilan politik, yang ketiga, kebijakan pemerintah, dan yang keempat, kondisi global. Hai, di sini
saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi. Apa sih itu kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi adalah suatu keadaan yang mencerminkan tingkat produksi dan konsumsi pada suatu negara, wilayah, ataupun industri tertentu. Dalam hal ini, terdapat hubungan timbal balik yang sangat penting antara kondisi ekonomi dengan kegiatan bisnis, yaitu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kepada perkembangan bisnis dalam suatu negara, atau sebaliknya, perkembangan suatu bisnis akan mewujudkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, ada 4 indikator kondisi ekonomi dalam suatu negara. Yang pertama, ada tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Yang kedua, masalah pengangguran yang dihadapi. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat adalah stabilitas kurs atau mata uang. Saya akan menjelaskan tentang tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Istilah yang sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah produk domestik bruto atau yang sering disebut PDB ataupun gross domestic product atau GDP. Istilah tersebut merujuk pada total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dari satu periode ke periode selanjutnya. 2. Masalah pengangguran yang dihadapi. Pengangguran, unemployment, adalah orang yang belum atau tidak bekerja. Ada 4 tipe pengangguran, yaitu 1. Pengangguran friksional, 2. Pengangguran musiman, 3. Pengangguran siklus, dan 4. Pengangguran struktural. 3. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga barang dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Ada 3 komponen yang dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. 1. Kenaikan harga. Adanya kenaikan harga komoditi dari periode sebelumnya. 2. Bersifat umum, harus menyebabkan harga-harga secara umum naik. 3. Berlangsung terus-menerus selama periode tertentu. Rentan waktu yang minimal adalah terjadi berbulan-bulan. Berikut adalah efek dari inflasi. 1. Inflasi menaikkan biaya produksi. 2. Mendorong kenaikan upah. 3. Kemerosotan pendapatan real berlaku. 4. Biaya memperoleh modal meningkat. Dan 5. Dapat meningkatkan persaingan dari barang luar negeri. Indikator keempat atau indikator terakhir dalam kondisi ekonomi suatu negara yaitu stabilitas kurs atau mata uang. Apabila kondisi ekonomi sebuah negara dalam keadaan yang baik, maka kurs mata uang negara tersebut akan kuat dan stabil. Maka hal tersebut juga akan membantu negara tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara lain untuk berinvestasi. Sekarang kita masuk ke dalam peranan kestabilan politik. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan syarat yang paling mendasar untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sistem politik merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kestabilan politik suatu negara. Peranan kebijakan pemerintah. Pemerintah turut berperan dalam mempengaruhi kondisi ekonomi, yaitu dengan 1. Menerapkan kebijakan moneter, dan 2. Menerapkan kebijakan fiskal. Nah, aku akan membahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memelihara kestabilan nilai uang yang dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif atau bisa disebut dengan open market operation yang dilakukan dengan cara memperjualbelikan sesuatu yang berharga. Yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif yang disebut juga bisa menjadi pengawasan kredit secara efektif dengan mengawasi dan mengendalikan macam pinjaman dan arah investasi dari bidang sektor yang dibiayai oleh bank-bank umum. Nah, kedua ini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekonomi yang dilakukan dengan pemerintah mengarahkan perekonomian ke arah kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pengaturan APBN. Nah, pengaruh kebijakan fiskal terhadap bisnis meliputi 1. Revisi tarif pajak penghasilan orang pribadi, 2. Revisi tarif pajak penghasilan badan, 3. Revisi tarif atas pajak khusus, yang keempat ada revisi dalam defisit anggaran. Nah, jadi teman-teman, kondisi global itu kondisi ekonomi internasional mempengaruhi pendapatan dan beban suatu perusahaan. Oleh karena itu, kondisi ekonomi internasional juga mempengaruhi nilai perusahaan loh.